orang. Nah, tetapi dalam satu hari kita hanya mampu untuk meneliti itu hanya pengukuran yang kita lakukan itu hanya 25 orang. Kita mengukur variabel independen dan dependennya. Nah, sementara sisanya 25 orang lagi adalah besok. Nah, apakah ini masih dikatakan cross-sectional atau tidak? Tidak, Pak. Nggak sewaktu. Ya, kenapa? Penelitiannya berarti 2 kali ya, nggak sewaktu berarti, Pak. Nggak satu waktu ya. Tidak satu waktu. Oke, ada yang lain, pendapat lain? Padahal tadi saya sudah mengatakan clue-nya. Penjelasan tentang cross-sectional. Nah, sepakat yang mana, Pak? Si sama Nita Ratu? Oke, ada yang berbeda pendapat tidak? Karena apa yang disampaikan tadi belum benar. Nah, ada yang lain? Oke, tadi ya. Kalau yang tadi Bapak bilang itu kayaknya bukan cross sectional, kalau apa? Soalnya kan orangnya kan yang diamatin beda lagi. Jadi itu kalau cross sectional kan cuma satu waktu doang. Nah, misalkan targetnya 50, tapi ternyata 25 yang diambil. Ya udah 25 itu datanya. Oke, berarti artinya sama ya dengan Nita Ratu dan Pak Irfan. Ada yang lain nggak? Ada yang mungkin, ini adalah cross-sectional. Saya mengatakan itu adalah cross-sectional. Ada yang sependapat nggak dengan saya? Tadi kembali lagi dengan kuncinya. Tadi yang saya katakan adalah pengumpulan data. Kalau cross-sectional itu pengumpulan data yang dilakukan dalam satu waktu. Artinya, dalam satu waktunya ini adalah variabel independen dan dependennya yang dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, tadi contoh kasusnya 25 orang. 25 orang ini kita mengukurnya variabel independen dan dependennya. Nah, sementara sisanya 25 orang lagi adalah besoknya. Nah, jadi artinya cross-sectional itu bukan dalam satu hari. Nah, apalagi kalau misalnya kalau sampel kita adalah di atas 100. Mungkin nggak kita lakukan dalam satu hari? Enggak kan? Nah, jadi kita harus tahu nih keyword atau kunci dari yang namanya desain penelitian itu apa? Cross-sectional. Apa yang dalam satu waktu? Nah, dalam satu waktu itu adalah pengukuran antara variabel independen dan dependen pada sampel yang sama. Nah, kalau sampelnya berbeda besok lagi atau besok-besok berapa hari, itu tetap dikatakan sebagai cross-sectional. Yang penting di sini adalah pengukuran variabel independen dan dependennya dilakukan pada hari yang sama. Jadi tidak boleh kita meneliti sekarang variabel dependen 50 orang. Besok variabel dependennya 50 orang. Oh, itu bukan dikatakan sebagai cross-sectional. Ya, jadi cross-sectional itu adalah pengukuran data yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Tetapi dalam waktu tertentu ini adalah diukur dalam satu waktu atau dalam saat yang bersamaan. Nah, semoga dengan penjelasan ini ya. Nah, oke. Ya, tadi kan di awal sudah Pak saya contohkan ya penelitiannya tuh adalah pola makan dengan yang namanya status gizi. Nah, pola makan ini adalah variabel apa? Independen atau dependen? Ditegaskan sedikit berubah ya Pak. Pola makannya independen. Atau ginilah, mungkin pusing ya, independen, dependen. Independen, berarti dia berdiri sendiri ya kan. Nah, paling gampangnya ginilah, variabel kalau dia, jadi tadi contohnya judulnya adalah hubungan pola makan dengan status gizi ya. Nah, jadi pola makan ini dia mempengaruhi atau dipengaruhi?
Mempengaruhi. Pak. Coba. Mempengaruhi ya, bukan dipengaruhi Pak Irfan. Mempengaruhi. Ya, nah status gizi dipengaruhi oleh pola makan kita. Ya. Nah, artinya bahwa yang namanya pola makan status gizi akan dipengaruhi oleh pola makan kita. Nah, jadi misalnya tadi tuh contoh penelitian kita sampelnya adalah sebanyak 50 orang. Ya. Nah, di mana dalam satu hari kita hanya mampu mengukur 25 orang saja. Yang kita ukur adalah pola makannya. Nah, terus sama status gizinya diukur dalam satu hari itu juga. Nah, walaupun kita hanya mampu dalam satu hari itu hanya 25 sampel, tidak sampai dengan 50 sampel. Nah, itu konsepnya. Yang namanya cross sectional tadi adalah variabel independen dan dependennya atau variabel mempengaruhi dan dipengaruhi itu diukur dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau mengukur hari ini 50 orang pola makannya, besok kita mengukur lagi dengan sampel yang sama, kita mengukur status gizi. Nah, itu berarti bukan dikatakan sebagai cross sectional. Ya, jadi di sini yang ditekankan dalam satu waktu itu adalah variabel independen dan dependennya. Ya, jadi semoga teman-teman lebih paham nanti terkait yang namanya cross sectional. Ada yang namanya cohort. Nah, ada yang namanya case control. Desain penelitian itu banyak. Eksperimen tadi saya bilang semu dan murni. Nah, ada misalnya pre and post control group design. Nah, ada beberapa lagi banyak. Nah, di mana itu nanti akan menentukan yang namanya pengumpulan data yang kita lakukan dan analisa. Ya, berbeda desain penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data juga akan berbeda. Nah, semoga paham ya apa yang saya sampaikan terkait cross sectional tadi. Nah, karena masih banyak yang salah terkait definisi satu waktu ini. Nah, jadi yang ditekankan adalah variabel dependen dan dependennya. Nah, yang kedua adalah tadi kalau kita lihat yang namanya cross sectional pengumpulan data berdasarkan waktu. Tadi ada cross sectional atau yang kita kenal dengan incidental. Nah, terus ada juga yang namanya data berkala. Nah, atau time series. Nah, di mana pengumpulan data ini dari waktu ke waktu. Nah, untuk mengumpulkan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan atau sebuah keadaan atau peristiwa atau maupun time series atau berdasarkan yang namanya data berskala, waktu berskala. Di dalam yang namanya metode pengumpulan data, nah di dalam penelitian kita sering yang namanya mendengar istilah metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data tersebut. Nah, meskipun saling berhubungan, namun ada dua istilah yang memiliki arti yang berbeda. Nah, di mana metode pengumpulan data merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, di mana pengumpulan data dilakukan untuk yang namanya memperoleh informasi tadi. Nah, di mana yang dibutuhkan dalam rangka mencapai yang namanya tujuan penelitian kita. Nah, tadi di awal juga sudah dibahas. Nah, sementara yang namanya instrumen. Nah, pengumpulan data itu merupakan alat yang kita gunakan
untuk mengumpulkan data di masyarakat. Nah, alat atau instrumen ini bisa berupa yang namanya sebuah alat. Nah, lembar seperti lembar checklist, kuesioner, pedoman wawancara, nah hingga kamera yang digunakan untuk foto atau yang namanya merekam gambar. Nah, itu bisa dijadikan sebagai instrumen di dalam penelitian kita. Nah, ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Nah, di mana metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri. Nah, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode. Nah, atau bahkan lebih. Nah, ada beberapa metode pengumpulan data. Nah, salah satunya adalah interview atau wawancara. Nah, di mana wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab. Nah, baik itu secara langsung, maupun secara tidak langsung ya. Nah, wawancara itu dilakukan oleh peneliti, narasumber atau responden kita. Nah, yang namanya seiring perkembangan teknologi sekarang ini, kita kenal teknologi itu semakin canggih. Nah, maka metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu. Nah, misalnya adalah by phone. Kita bisa menggunakan by phone, email, Skype. Zaman dulu mungkin kita beberapa tahun yang lalu kita booming dengan Skype. Nah, bisa sekarang Zoom atau melalui video call wawancara. Nah, di mana wawancara sebenarnya ini nanti terbagi menjadi dua jenis. Nah, tetapi sebelum itu di mana wawancara ini dilakukan bila peneliti ingin melakukan yang namanya studi pendahuluan. Nah, untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Nah, anggapan bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si peneliti. Nah, tadi saya bilang ada dua jenis wawancara. Nah, ada wawancara terstruktur, ada juga wawancara. Nah, wawancara terstruktur dilakukan bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan yang namanya instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah kita siapkan. Nah, di mana pada kondisi ini peneliti biasanya tadi sudah membuat yang namanya daftar pertanyaan. Nah, biasanya daftar pertanyaan itu kita buat secara sistematis. Nah, di mana peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian, tadi seperti alat bantu recorder, kamera, untuk foto, nah, serta instrumen-instrumen lain yang bisa kita gunakan di dalam penelitian ini. Nah, ada juga wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Artinya bahwa
Wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara secara bebas. Nah, di mana tadi peneliti ini tidak menggunakan yang namanya pedoman wawancara. Di mana pedoman wawancara itu yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara spesifik. Nah, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin kita gali dari responden tersebut. Ya, jadi hanya membuat poin-poin penting saja apa yang ingin kita gali dari responden. Nah, terus ada yang namanya kuesioner. Nah, di mana kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden atau untuk dijawab. Nah, jadi di dalam kuesioner ada pertanyaan dan pernyataan. Nah, silahkan digali lagi, diingat-ingat lagi yang pertanyaan itu yang mana, pernyataan itu yang mana, dan untuk yang mana. Misalnya sikap itu untuk pertanyaan atau pernyataan. Kuesioner yang kita gunakan dalam bentuk apa? Pernyataan. Oke. Ada yang pertanyaan? Kalau pengetahuan? Pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Nah, oke. Jadi jangan sampai terbalik ya. Karena saya lihat masih banyak ketika menggali tentang pertanyaan, tetapi dia membuat sebuah pernyataan. Nah, jadi hal-hal yang basic seperti ini harus dipahami. Nah, kuesioner atau angket ini dia merupakan sebuah metode pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat tadi pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, di mana kuesioner yang kita buat ini lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti yang namanya variabel yang akan kita ukur dan apa yang diharapkan dari responden. Nah, selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah respondennya cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas juga. Nah, berdasarkan bentuk pertanyaan, kuesioner ini dapat kita kategorikan dalam dua jenis juga. Nah, ada kuesioner terbuka dan tertutup. Nah, di mana kuesioner terbuka ini adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada sampel atau objek penelitian untuk menjawab. Nah, sementara kuesioner tertutup, adalah kuesioner yang telah menyediakan yang namanya pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek atau sampel penelitian kita. Nah, seiring dengan perkembangan yang namanya penelitian saat ini juga menerapkan yang namanya metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Nah, di mana dalam bentuk ini pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Nah, di mana prinsip penulisan angket atau kuesioner, isi dan tujuan pertanyaan, apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Nah, bila dalam bentuk pengukuran, maka setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran dan jumlah itemnya cukup untuk mengukur variabel yang diteliti. Nah, bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan yang namanya kemampuan berbahasa responden. Artinya, ketika kita membuat kuesioner, buatlah bahasa Indonesia, bahasa nasional yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Jangan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Ya, karena tidak semua masyarakat mengerti. Misalnya obesitas. Apa itu obesity? Masyarakat tidak tahu. Nah, jadi gunakanlah dengan bahasa-bahasa yang
lebih mudah atau ditangkap oleh masyarakat. Gunakan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa-bahasa nasional supaya ketika yang namanya responden membaca, responden akan jauh lebih paham. Nah, di mana tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka tadi dan tertutup, bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, jadi ketika kita mau mengukur yang namanya sikap, tindakan, nah itu kan ada kalimat positif dan negatif. Nah, jadi kalimat positif dan negatif ini harus seimbang. Jadi jangan kita menjerumuskan yang namanya responden ke sesuatu hal menggiring ke jawaban. Nah, atau menggiring ke hanya kalimat positif saja atau kalimat negatif saja, tetapi harus seimbang ya. Nah, di mana pertanyaan terbuka tadi, pertanyaan yang diharapkan responden untuk menulis jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Pertanyaan tertutup yang menggambarkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Nah, misalnya kita menggunakan jawaban. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas juga, di mana pertanyaan itu tidak menggiring. Nah, tidak menanyakan hal-hal yang sudah terlalu lama. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaliknya tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Nah, pertanyaan tidak menggiring, pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja, di mana panjang pertanyaan sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Nah, urutan pertanyaan dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, dari yang mudah ke hal yang sulit. Nah, sama halnya di awal ketika saya menjelaskan bagaimana cara kita membuat yang namanya pendahuluan. Nah, mulai dari yang umum dulu sampai ke hal yang spesifik. Nah, sama seperti yang namanya ketika kita membuat pertanyaan. Nah, misalnya kita mau mengukur yang namanya pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu istilahnya saya lupa, indikator atau tingkatan dari pengetahuan, ya lupa saya. Tingkatan pengetahuan itu ada berapa? Ayo, Pak Irfan nih Promkes. Tingkatan pengetahuan ada berapa? Tiga? Ayo. Ada yang lain? Berapa tingkatan pengetahuan? Basic loh ini. Ini adalah basic tentang Promkes. Pengetahuan, sikap, tindakan itu ada beberapa tingkatan. Silahkan nanti lihat lagi ya buku-bukunya atau pelajaran-pelajarannya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya kuesioner berdasarkan itu. Nah, misalnya ketika kita mengukur yang namanya pengetahuan, tahu, memahami, tahu, memahami, apalagi tingkatannya? Tahu, mau, dan mampu. No, bukan itu, Neng. Itu penerapan. adalah untuk proses perubahan perilaku ya. Ketika kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ketika masyarakat mau merubah perilakunya, mereka harus mau mampu. Lupa saya jadinya kan. Nah, tetapi yang pengetahuan nih, tingkatan pengetahuan. Ayo. Tahu? Ada 6 ya, Pak? 6 atau 7? 6? 6 atau 7? Oke, lihat lagi ya bukunya. Nah,
itu ada mulai dari tahu, ya, sampai nanti yang namanya evaluasi, ada aplikasi. Nah, jadi kita bisa menggunakan rangkaian-rangkaian penelitian berdasarkan tingkatan dari pengetahuan. Nah, tindakan, sikap, nah itu ada masing-masing 4 tingkatan. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam nanti ketika kita membuat yang namanya kuesioner. Nah, hal inilah yang jarang dilakukan oleh peneliti. Ketika dia membuat yang namanya pengetahuan, acuannya dari mana? Ya, nah jadi kita harus mempunyai sebuah acuan ketika kita membuat kuesioner. Jadi membuat kuesioner itu bukan asal-asalan. Nah, ada acuannya. Kita mengukurnya apa nih? Kita mengukur yang namanya pengetahuan. Nah, apa tingkatan-tingkatan dari pengetahuan itu sehingga orang dikatakan sebagai pengetahuannya baik? Mulai dari mana? Ya, tahu, memahami, aplikasi, evaluasi, terus apa lagi? Saya lupa. Nah, itu ketika membuat yang namanya kuesioner. Nah, terus tadi prinsip pengukuran angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Nah, instrumen atau angket harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Nah, di mana penampilan fisik angket, penampilan harus sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Nah, jadi buatlah yang rapi, yang cantik, yang bagus sehingga orang mau melakukan pengisian. Oke, sebentar ya, ada telepon. Baik, Anjul masih aja. Nah, kita lanjutkan. Terus ada yang namanya observasi. Nah, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak besar. Nah, ini bisa kita lakukan, tetapi ketika kita mau melakukan yang namanya observasi, nah ini biasanya kita meneliti tentang yang namanya perilaku. Nah, tetapi ya harus ingat di dalam mengobservasi itu biasanya tidak bisa hanya 1 kali. Nah, di mana observasi ini sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. Nah, di mana metode atau cara observasi ini merupakan sebuah pengumpulan data yang dikatakan kompleks. Nah, karena dia melibatkan yang namanya beberapa atau berbagai faktor di dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, di mana kalau yang namanya observasi ini juga biasanya terbagi menjadi 2 kategori, ada partisipan sama non partisipan. Nah, yang pertama adalah observasi berperan serta, di mana peneliti terlibat dalam dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Nah, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Nah, artinya bahwa ketika kita melakukan penelitian observasional, nah kita ikut di dalam yang namanya perilaku yang ada di dalam masyarakat, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Nah, orang yang kita sehingga kita bisa melakukan yang namanya pengamatan. Nah, tetapi yang harus diingat ketika kita melakukan observasi, jangan memberitahu atau responden kita.
Nah, kalau kita melakukan pemberitahuan, mereka akan merubah yang namanya perilaku. Apalagi kita orang kesehatan mau melihat yang namanya perilaku masyarakat. Bagaimana perilaku masyarakat? Kalau kita mau memberitahu, mereka pasti akan merubah perilakunya. Karena kita akan mengukur nih perilaku mereka. Nah, jadi jangan memberitahu ketika kita melakukan yang namanya observasi. Nah, observasi non-partisipan. Peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam suatu proses produksi, peneliti dapat mengamati bagaimana mesin-mesin bekerja dalam mengolah bahan baku, komponen mesin, mana yang masih bagus, dan mana kurang bagus. Bagaimana kualitas barang yang dihasilkan dan bagaimana performance tenaga kerja atau operator mesinnya. Nah, ada juga observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Nah, sementara tidak terstruktur, observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Nah, melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis, dan kemudian membuat yang namanya sebuah kesimpulan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan? Intinya gini Pak, Nah, di sini kan dikatakan sebagai hal ini dilakukan secara dilakukan karena peneliti yang akan kita amati. Nah, bisa saja Pak seperti Intel. Nah, di mana kita melakukan observasi kepada orang tersebut. Nah, tetapi kita belum tahu nih kegiatan atau apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Nah, maka harus kita lakukan secara observasi. Nah, tetapi ingat tadi yang namanya observasi, apalagi kita orang kesehatan ya, observasi tersebut harus dilakukan itu adalah 3 kali observasi. Jadi kalau kita hanya melakukan 1 kali observasi, nah bisa saja hari ini dia melakukan perilakunya dengan benar, tetapi hari besok belum tentu dia melakukan perilaku yang sama. Nah, jadi memang penelitian observasi ini lebih memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan penelitian survei. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Oke, yang nanti silakan isi absen, di-share nanti ya siapa ininya. Oke, gimana Pak Irfan? Saya sambil mau ngisi absen juga ini. Kalau observasi kita tidak harus sesuai dengan persetujuan responden Bapak, karena tadi saya katakan bahwa kalau yang namanya respondennya tahu observasi tersebut, maka perilaku mereka akan berubah Pak. Nah, misalnya gini, ketika Bapak mau mengukur yang namanya perilaku orang tentang masyarakat, Bapak ngasih tahu nih, saya mau melakukan penelitian tentang perilaku masyarakat yang merokok. Nah, mau nggak mereka merokok selama Bapak ada di sana? Nah, tidak. Tidak kan, kemungkinan kan tidak akan berubah perilakunya. Ya, nah sehingga memang kalau yang namanya penelitian observasional ini tergantung sebenarnya kan, kalau misalnya kita mau menelitinya apa nih, sistem kerja atau alat, bagaimana alat mesin-mesin itu bekerja. Nah, jadi kalau mesin mungkin kita juga nggak perlu ngasih tahu ya, karena mereka juga tidak bisa berbicara. Nah, tetapi kalau berhubungan dengan manusia, nah kalau untuk observasional ini kita tidak perlu memberitahu kepada responden, karena kalau kita memberitahu kepada responden maka perilakunya akan berubah. Jadi
observasi yang kita lakukan nanti tujuan dari penelitian kita tidak akan tercapai jadinya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita sudah 19.57. Pak, kalau uji validitas kuesioner itu seperti apa Pak maksudnya? Uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, kalau uji validitas dan reliabilitas misalnya nih kamu membuat kuesioner. Kamu buat sendiri nih kuesionernya. Ya. Nah, terus di mana kuesioner tersebut harus dilakukan uji validitasnya. Nah, di mana uji validitas nanti silahkan baca lagi buku berapa syarat sampel di dalam yang namanya uji validitas. Nah, itu juga ada. Nah, dilakukan di tempat yang berbeda. Jadi artinya bukan dilakukan di tempat penelitian kita ya, tapi dilakukan di tempat yang lain. Yang perlu ditekankan di sini adalah karakteristiknya yang sama. Di mana lokasi uji validitas dengan tempat penelitian itu karakteristiknya sama. Nah, itu alasan kenapa kita mengambil yang namanya lokasi uji validitas. Nah, misalnya kita meneliti tadi tentang pola makan dengan status gizi mahasiswa FIKES. Nah, maka uji validitasnya bisa kita lakukan di fakultas lain atau di university lain dengan karakteristiknya sama adalah mahasiswa. Nah, misalnya kita mau meneliti karakteristiknya tadi adalah mahasiswa kesehatan. Nah, berada di Kota Bogor. Nah, itu adalah sebuah karakteristik. Nah, jadi yang di sini harus ditekankan adalah uji validitasnya. Nah, kalau untuk yang mana dikatakan uji validitas, nah silahkan lihat lagi manajemen data atau statistik. Nah, dulu kan sudah diajarkan ya statistik atau manajemen data. Nah, mana yang dikatakan? Nah, tadi saya katakan adalah tabel mana yang dibandingkan dengan tabel apa. Jika dikatakan valid atau reliable. Nah, kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita sambung minggu depan ya. Yang belum absen nanti silakan share absennya. Ini siapa ininya?